33 Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Pantai pesisir Parangtritis bagaikan dibangunkan. Beberapa penduduk yang menghuni rumah-rumah beratap rumbia keluar halaman masing-masing dan memperhatikan kapal besar yang baru saja datang mendekat. Layar telah diturunkan, sosoknya yang megah bagai hantu yang baru keluar dari samudra. Tak seorang pun yang tahu ada dua orang yang berenang mendekati kapal itu, Badrawati dan Lare Angon. Kemudian mereka hinggap di lambung kapal. Lebih dulu siapa tadi, Paman? Lebih dulu aku. Tidak bisa, lebih dulu aku. Baiklah, kau lebih dulu. Kau berhak mengambil hadiahnya karena kau menang, Badrawati. Apa hadiahnya? Ya, semua budak belian yang berada di dalam kapal ini menjadi milikmu dan menjadi urusanmu. Itu sama saja halnya dengan Paman membuat pekerjaan untukku. Aku harus mengembalikan orang-orang yang akan diperjualbelikan itu ke tempat asalnya. Kita meloncat? Iya, kita meloncat. 1, 2, 3. Hup, hup. Bagaikan terbang, Badrawati dan Lare Angon yang semula masih terendam dalam air berpegangan pada lambung, melesat dan kemudian hinggap di tepian kapal. Kedua orang itu segera bergerak dengan gesit, menyelinap bersembunyi. Bukan main. Kapal ini besar sekali, Paman. Dan baru kali ini aku berada di atas sebuah kapal sebesar ini. Bagaimana cara membuat kapal ini, Paman? Dibuat beramai-ramai. 1-2 tahun baru selesai. Yang membuat kapal ini tentu orang yang pintar sekali, Paman. Lihat, orang yang turun dari tangga itu. Siapa dia? Orang itu tentulah pemilik kapal ini, yang lazim disebut dengan nahoda. Wah, ia memakai jubah dan sandal sekali. Jauh lebih sangar dari Ki Baruk Maut. Kita segera memeriksa apakah kapal ini benar-benar membawa budak-budak yang akan diperjualbelikan. Kalau ternyata benar, kita harus mengusahakan untuk membebaskan mereka. Mari, Paman. Dengan gesit, Badrawati menyelinap di antara peralatan kapal. Beberapa orang awak kapal yang bersenjata berjalan hilir mudik dalam kesibukan mereka masing-masing. Sementara itu, tidak lama setelah kapal besar itu membuang sau, sebuah perahu kecil datang mendekatinya. Perahu itu membawa Ki Barat Maut dengan 2 orang pengawalnya. Nakoda kapal yang berjubah menerima kedatangan Barat Maut dengan ramahnya. Akhirnya kau datang juga, Kakang Brahma Samudra. Aku selalu menepati janjiku, Barat Maut. Iya. Selamat datang di Parangtritis ini, Kakang. Dan sebagai tanda penghormatanku kepadamu, mari kita minum bersama. Aku memiliki sebotol tuak langka. Tuak yang telah berumur 25 tahun lebih, Kakang. Tuak yang akan membangkitkan kembali gairahmu yang terkantuk-kantuk, Kakang Brahma Samudra. Aku terima. Ya,
Aku terima penghormatanmu dengan senang hati, Barat Maut. Badrawati, Bagaimana, Paman? menyelinaplah kau ke sana. Ada pembicaraan yang terjadi di antara mereka. Aku akan menyelinap ke bawah. Jika kapal ini benar-benar mengangkut orang-orang malang yang akan diperjualbelikan sebagai budak, mereka tentu disembunyikan di bawah. Hati-hati, Badrawati. Mengapa, Paman? Yang aku ketahui, orang-orang laut mempunyai ilmu yang tinggi. Mungkin saja kehadiranmu akan diketahui. Nah, laksanakan tugasmu. Badrawati dan Lare Angon berpisah. Dengan gesit dan dilampari landasan ilmunya yang tinggi, Badrawati tidak mengalami kesulitan untuk menyelinap dan menempel ruangan nakoda. Segala pembicaraan yang terjadi di sana akan dapat didengarnya dengan jelas, sementara Lare Angon memperhatikan sesuatu. Ada sebuah tangga menuju ke ruang bawah. Akan tetapi tangga itu dijaga oleh 2 orang lelaki bersenjata. Ya, aku harus melakukan sesuatu untuk memancing kedua orang itu. Benda apa ini? Sebuah patahan pesilat dan kuda. Ya, akan aku lemparkan benda ini ke arah sana. Kau mendengar sesuatu? Iya, sesuatu jatuh. Apa yang jatuh? Nampaknya sesuatu dilemparkan. Mari kita periksa. Bagus. Mereka terpancing. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Bukan main. Ternyata di dalam perut kapal ini terdapat ruang-ruang yang cukup luas. Baunya agak apek. Ada juga bau anyir, meski lambat-lambat. Nampaknya benar apa yang dikatakan oleh Badrawati. Telingaku mampu menangkap desah napas orang dalam jumlah cukup banyak. Aneh sekali, karena di antara mereka tidak ada yang berbicara. Atau lebih tepat, mungkin sedang tidur. Oh, ada sebuah pintu yang kokoh sekali. Pintu itu dirantai. Justru karena itu sangat mencurigakan. Ada suara langkah kaki yang datang mendekat. Nampaknya kedua penjaga yang tadi. Apakah kau yakin ada orang yang masuk ke dalam sini? Iya, siapa tahu. Kita harus curiga. Kecurigaanmu berlebihan. Tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam kapal. Besi yang kita temukan tadi mencurigakan. Bagaimana kalau kita mencoba mencicipi salah seorang di antara mereka? Buang pikiranmu itu. Kecuali kalau kau memang menginginkan mampus di tangan Ki Brahma Samudra. Oh, salah seorang di antara mereka mengajak untuk mencicipi sesuatu. Sesuatu itu disebutnya dengan ucapan salah seorang di antara mereka. Oh, mencicipi apa? Mencicipi perempuan gratis? Gila. Di antara orang-orang yang akan dijual itu tentu terdapat gadis. Iya, gadis-gadis. Oh, ini benar-benar gila. Brahma Samudra. Ya, kedua orang itu menyebut nama Brahma Samudra. Barangkali itu nama milik orang yang berjubah itu. Dengan kemampuannya yang tinggi, bukan merupakan kesulitan bagi Lare Angon untuk memutuskan rantai yang mengikat pintu dengan kuat sekaligus tanpa menimbulkan suara. Lare Angon telah memasuki ruangan itu. Lare Angon berdesir. Dilihatnya sebuah pemandangan yang agak aneh. Banyak sekali orang-orang yang berkelimpangan di ruangan ini. Seperti tumpukan ikan tenggiri yang dipindang. Ruangan yang cukup luas ini menjadi padat oleh tumpang tindih mereka. Menilik keadaannya, mereka semua seperti tidak apa-apa. Seperti tidur yang lumrah saja. Atau wajarkah keadaan mereka? Semuanya laki-laki.
Jumlah mereka ada sekitar 100 orang. Serta nampaknya, iya, laki-laki semuanya. Tidak ada yang wanita. Rata-rata masih muda dan berbadan tegap. Sesuai sekali kalau mereka akan dijadikan budak. Badan tegap yang seperti itulah yang dibutuhkan. Tetapi, mengapa mereka bisa berkelimpangan? Benar-benar dalam keadaan tidurkah mereka? Baiklah, aku akan mencoba membangunkan salah seorang di antaranya. Kisana, bangunlah. Bangun Kisana. Kisana, Kisana, bangunlah. Aku membutuhkan keteranganmu. Kisana, Kisana, bangunlah. Sungguh sulit sekali dibangunkan. Keadaan kantuk yang luar biasa telah mencengkeramnya dengan sangat kuat. Aku akan mencobanya lagi. Kisana, bangunlah. Kisana, Kisana, bangun. Ayo bangun. Berapa orang kau bawakan untukku kali ini, Kakang Brahma Samudra? Cukup banyak. Aku membawakanmu 85 lelaki pilihan. Masih muda-muda dan berbadan tegap. Serta berotot dan berbadan kekar. Kemudian juga gadis-gadis pilihan. Bukan saja mereka cantik jelita, akan tetapi juga masih perawan. Nilai jual mereka tentu akan sangat tinggi. Menyenangkan sekali, Kakang. Lalu, berapa jumlah gadis-gadis itu, Kakang Samudra? Semula berjumlah 27. Ya. Akan tetapi berkurang 2. Yang akan aku serahkan kepadamu 25. Lalu, yang 2 kemana, Kakang? Yang 2 itu justru yang paling cantik. Keduanya aku pakai sendiri. Semakin tua, kau semakin ganas saja, Kakang Brahma Samudra. Kau dapat dari mana mereka itu, Kakang? Dari mana aku dapatkan mereka? Itu bukan urusanmu, Adi Barat Maut. Apakah kau akan memeriksa mereka sekarang? Oh, jangan. Jangan, Kakang. Tidak perlu. Aku masih ingin menikmati minuman yang menggairahkan ini. Jika kepala ini sudah mau meledak, aku akan mencicipi salah seorang di antara mereka. Aku ingin membuktikan apakah kata-kata Kakang benar-benar dapat dipercaya. Bagaimana dengan pembayarannya? Kakang jangan khawatir. Seperti emas telah aku siapkan, Kakang. Terdapat orang yang jahat seperti mereka ini. Mereka menjual manusia. Manusia dijual. Tidak pernah aku membayangkan sebelumnya. Dan di antara mereka yang bernasib malang itu, terdapat 27 orang gadis. Gadis diperjualbelikan. Mengerikan sekali. Baiklah. Aku sudah merasa cukup mendengarkan pembicaraan mereka. Sekarang aku akan menemui Paman Ari Amon. Apa yang Paman temukan? Ternyata dugaanmu benar, Badrawati. Di dalam bilik di sebelah sana, aku temukan sekitar 100 orang laki-laki bergelimpangan berada dalam keadaan tidur paksa. Ya, pengaruh ramuan obat. Entah ramuan obat apa aku tak tahu.
menyebabkan mereka harus tidur panjang. Jumlah para lelaki itu tidak sampai 100, akan tapi 85. 85? Iya, bajingan tengik itu menyebut jumlahnya itu. Siapa yang kau maksud dengan bajingan tengik, Badrawati? Kedua pimpinan kapal itu, Paman. Mereka sedang mabuk-mabukan di atas sana. Apa yang mereka bicarakan menyebabkan aku berkesimpulan bahwa mereka adalah sejenis bajingan tengik. Kau melakukan sesuatu kepada mereka? Oh, belum. Aku belum bertindak sesuatu. Aku masih menitipkan nyawa mereka di dalam tubuh mereka masing-masing. Kelak jika tiba waktunya, akan aku cabut nyawa mereka. Hanya dengan cara itu, kita bisa menyelamatkan orang-orang lainnya dari tindak perbuatan mereka. Orang semacam mereka tidak mungkin bertobat. Di samping 85 lelaki, kita juga harus bersiap-siap untuk menyelamatkan para gadis. Sungguh malang nasib para gadis itu jika sampai tidak ditolong. Mereka 27 orang. Badrawati dan Lare Angon terus berjalan mengendap-endap, menyelinap dengan gesit. Kedua orang itu kemudian telah berada di atas geladak lagi. Beberapa orang anak buah kapal nampak sibuk dengan kegiatan masing-masing. Mereka semuanya bersenjata. Badrawati memandang ke arah kain layar yang tergulung. Badrawati kemudian menggamit Lare Angon. Lihat, Paman. Bukankah itu gambar tengkorak? Yang aku dengar, jika kapal laut menggunakan gambar seperti itu, pertanda kapal itu milik bajak laut. Lihat kain layar yang terlipat itu. Jelas ada gambar tengkoraknya. Iya, kau benar. Kapal ini adalah kapal bajak laut. Jika kapal ini benar kapal bajak laut, membuat aku semakin mantap berurusan dengan mereka. Jika perlu, kapal ini harus ditenggelamkan, Paman. Namun kita harus menyelamatkan orang-orang yang akan dijadikan budak itu lebih dulu, Badrawati. Ya, kita harus menemukan sebuah cara. Nampaknya kita harus menunggu orang-orang yang sedang ditidurkan itu bangun, Paman. Iya, itulah yang sedang aku pikirkan, Badrawati. Mereka tidur dalam keadaan yang tidak lumrah dan tidak bisa dibangunkan. Paman, dia... Aku yakin bahwa ada tikus yang menyusup ke dalam kapal kita. Rantai pengikat pintu patah. Artinya ada orang tak dikenal yang menyusup ke dalam kapal ini. Tetapi apakah pimpinan akan percaya? Kita minta pimpinan untuk memeriksa rantai itu dan mengambil kesimpulan. Semoga saja pimpinan tidak sedang mabuk. Nampaknya keadaan kita sudah diketahui, Paman. Yang mereka maksudkan dengan tikus itu tentu kita, bukan? Iya. Apakah kita tidak berusaha mencegah apa yang dilakukan oleh orang itu? Ia tentu akan melaporkan kepada pimpinannya, Paman. Biarkan saja, Badrawati. Kita lanjutkan mencari dua orang gadis yang lain. Aku yakin kedua gadis itu tentu tidak ditidurkan seperti yang lain. Di sana. Apa yang diduga oleh Badrawati ternyata benar. Ketika mereka berdua berhasil memasuki sebuah bilik, nampak dua orang gadis yang menggigil ketakutan. Keduanya sama sekali tidak berpakaian dan terikat pada kursi kayu. Hal itu menyebabkan Badrawati terpaksa keluar dari ruangan itu. Lare Angon segera melepaskan ikatan mereka dan dengan segera memungut kain serta dilemparkannya kepada kedua gadis malang itu. Dengan ketakutan mereka berdua berpakaian. Siapa namamu? Aku Pamatri. Dan kau? Namaku Wahyu. Nampaknya kalian berdua sedang mengalami nasib buruk. Apakah nahoda kapal itu memperkosa kalian? Benar. Tolonglah aku. Aku takut. Aku ingin pulang. Aku dan keponakanku sedang berusaha untuk membebaskanmu.
Bukan saja kalian berdua, akan tetapi juga yang lain. Di dalam kapal, aku menemukan sekitar 85 orang lelaki yang tertidur bergelimpangan. Juga 25 orang gadis, 27 dengan kalian berdua. Kalian tahu akan dibawa kemanakah kalian? Aku tidak tahu. Kalian dan juga teman-teman kalian yang lain itu akan dijual sebagai budak belian. Apakah kau bisa menjelaskan dengan cara bagaimana pemilik kapal itu membuat orang-orang yang akan dijadikan budak itu tertidur? Ki Brahma Samudra itu yang mengendalikannya. Mengendalikan? Oh, mengendalikan bagaimana maksudmu? Hanya orang itu yang bisa membangunkan dan menidurkan mereka. Iya, tapi dengan cara bagaimana? Apakah diberi sejenis ramuan obat? Iya, akan tetapi juga dengan tiupan sangkakala. Dengan tiupan sangkakala? Jika orang itu meniup sangkakalanya, orang-orang yang tertidur itu dibangunkan. Gila. Lalu apakah orang-orang itu tidak ada yang menyadari keadaannya? Mereka seperti kerbau yang dikelung, tak sadar dengan apa yang mereka perbuat. Mereka kehilangan kesadaran, tak mampu berbuat, bahkan untuk keperluannya sendiri. Hanya kami berdua yang berada dalam kesadaran yang utuh. Akan tetapi, nasib kami justru menjadi sangat malang. Kami diperkosa lelaki biadab itu. Pimpinan kapal itu memaksa kami untuk melakukan pekerjaan yang sangat menjijikkan. Padawali, masuklah. Tak perlu diterangkan. Aku sudah mendengar semuanya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Bagaimana dengan kami? Kami akan bermain petak umpet dengan para bajak laut itu, Kang Bo. Namun sementara itu, Kang Bo berdua harus kami sembunyikan. Tempat yang aman. Tempat yang aman itu menurutku adalah dalam bilik di mana teman-teman Kang Bo tidurkan. Di sana, Kang Bo berdua harus ikut tidur dan bergelimpangan. Berpura-pura pula seperti yang lain. Jika mereka menghitung dan ternyata menemukan Kang Bo berdua, maka nasib yang malang akan menghadapi Kang Bo berdua. Aku takut. Tidak apa-apa. Yang kalian berdua lakukan adalah bergabung dengan teman-teman kalian yang lain. Berpura-pura tertidur bersama-sama mereka. Tentu tidak akan ada yang menyangka kalau ternyata kalian berdua berada di sana. Sementara itu kami akan menyibukkan seisi kapal ini dengan permainan kami. Sudahlah. Tenanglah. Dan ayo. Bawalah kami keluar dari kapal ini. Ambil ke laut dan berenang. Sudahlah. Mari berlaku. Sementara itu, Ki Brahma Samudra, pimpinan kapal yang baru saja datang itu, terkejut ketika salah seorang anak buahnya melaporkan adanya orang tak dikenal yang ternyata berada di dalam kapal. Brahma Samudra yang mulai terpengaruh oleh tuak itu mengumpat marah. Ulangi sekali lagi laporanmu. Ada orang asing masuk ke dalam kapal, Ki Brahma. Apa yang kau temukan? Rantai pengikat pintu di mana kita menyimpan para budak itu telah putus. Gila. Bagaimana Kakang? Ada orang gila yang sedang bermain-main dengan kita. Apakah Kakang tidak menyadari bahwa selama pelayaran yang Kakang tempuh, sebenarnya ada orang yang telah menyelusup ke dalam kapal? Tidak mungkin. Orang itu, siapapun dia, naik ke kapalku pasti baru saja. Justru kau harus menerangkan. Mengapa demikian aku sampai di sini? Ada hal semacam ini, Barat? Aku tidak tahu, Kakang. Rasanya tidak ada yang mencurigakan selama aku menunggu di tempat ini. Mari kita periksa bersama di Barat Maut. Iya, mari Kakang. Ini Tuan, rantai telah putus. Hanya orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang mampu melakukan hal ini. Bagaimana dengan mereka semuanya? Masih utuh, Tuan. Tak berkurang satu pun. Utuh, Tuan.
Orang tadi kenal itu juga memasuki bilik para budak perempuan. Mereka juga masih utuh. Orang itu mampu membuka pintu. Tetapi ia lupa, ia berada di dalam kapalku. Ia akan menjadi seekor tikus yang terjebak dalam sebuah ruangan yang sempit. Periksa semua sudut sekarang juga. Lakukan! Para awak kapal yang bersenjata itu segera mencabut senjata masing-masing. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.